Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dan juga hadirin tamu undangan yang berbahagia, di mana pada kesempatan hari ini sangat luar biasa kita bisa berkumpul di gedung yang sangat mewah, nyaman, dan juga kita pasti menetapkan protokol kesehatan pastinya untuk bisa berkumpul seperti ini. Sudah menyatakan izin kepada pihak-pihak terkait juga di acara talk show, yakni dengan tema pentingnya membaca dan semangat literasi di masa pandemi COVID-19 serta menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Dan untuk memulai acara kita pada hari ini, saya akan memancing semangat teman-teman yang hadir di sini dan juga narasumber pastinya, di mana saya akan memancing dengan semangat membaca buku, mengenal dunia. Salam literasi. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, sudah luar biasa, di depan kita ada 3 orang narasumber yang sangat ganteng dan juga cantik pastinya, tetap menggunakan protokol kesehatan, masker, tidak lupa. Kemudian di depan kami itu ada 4 orang pegiat literasi dan juga pemilik penerbit juga, yakni saya sapa secara bersamaan dan saya perkenalkan kepada pemirsa dan juga hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Bapak Samsur Rizal. Terima kasih, selamat pagi. Dan selanjutnya ada Bapak Sekretaris Bapeda Provinsi Jambi, Bapak Ruspen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang ujung itu adalah Duta Baca Provinsi Jambi, yakni Melani Kadar. Halo Mbak. Halo. Biasanya jadi presenter, sekarang jadi narasumber ya. Iya, jadi, beda. Saya bakal tanya-tanya. Oh, enggak juga nih. Selanjutnya ada 4 orang yang sangat luar biasa di depan saya. Saya perkenalkan untuk yang pertama, yakni Bapak Fajrin Nurpaska selaku penerbit dan penggiat literasi Jambi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada ini salah satu penulis dan penggiat literasi juga, ada Febrianiko Satria. Halo Mas. Dan selanjutnya penggiat literasi Indra Pranata. Halo Mas, Mas Indra. Selanjutnya ada pustakawan dan penggiat literasi Ade Suscuk Jakaria. Nah, ini sangat luar biasa. Wah, ini sangat luar biasa untuk teman-teman dan hadirin tamu yang berbahagia juga. Untuk mengawalinya, kita mungkin bisa bertanya kepada Bapak Kadis terlebih dahulu. Nah, Pak, kita sama-sama merasakan dampak pandemi saat ini, yang dimana terbatasnya untuk ruang bertemu, terbatasnya ruang untuk bersosialisasi. Sementara Bapak adalah orang nomor 1 di perpustakaan dan arsip daerah. Bagaimana sih Pak menghadapinya seperti ini? Apakah sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari nih untuk hal seperti ini? Terima kasih. Dapat saya sampaikan, sebenarnya kalau kita ingin meruntut di sekitar 8-7 bulan yang lalu, pandemi ini sesuatu hal yang tidak direncanakan, tidak ada gejala, tidak ada. Biasanya kita kan mempunyai perencanaan, oh tahun depan bakal gimana, ada hal sesuatu yang terjadi. Ketika bulan 2 tahun 2020 ini pandemi virus COVID-19 ini terjadi di mana-mana, termasuk negara kita di Indonesia, khususnya di Jambi. Memang di tengah pandemi ini, semua hal-hal yang seperti yang mendadak, yang tidak punya perencanaan seperti ini, tentunya seperti arahan dari Bapak Presiden pada tanggal 17 Agustus dari kemerdekaan kemarin, kita harus tetap berpikir secara realistis, berinovasi, dan mempunyai loncatan yang hanya secara cepat. Tentu saya yang bergerak di bidang perpustakaan dalam hal ini, kalau kita nilai, kalau kita ini semuanya itu tidak menjadi sebuah hambatan untuk terjadi hal-hal pandemi ini. Jadi perpustakaan sampai dengan saat ini kita masih tetap eksis dalam hal peningkatan literasi di Provinsi Jambi.
Jadi ada sesuatu yang berintegrasi dari layanan kita dari secara offline yang datang langsung ke perpustakaan. Tentunya kami menggalakkan perpustakaan kita secara digital. Tanggal 28 Oktober tahun 2019 yang lalu, ya memang tidak direncanakan, kita untung sudah meluncing aplikasi Pustaka Jambi. 2020 Corona ini. Nah, hal ini itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Tapi ketika perpustakaan itu di bulan Maret kita tutup total selama 2 bulan, apa yang terjadi? Secara signifikan pengunjung ataupun membaca, hari ini saya masih melihat grafiknya di perpustakaan secara digital kita meningkat. Tentunya tugas kami di pemerintah, koleksi-koleksi yang ada di sana harus kita penuhi, karena semua belajar secara daring, pertemuan secara daring, meeting Zoom, itu semua kita semuanya tidak ada yang kebayangin. Tapi teknologi ini yang membuat kita menjadikan loncatan kita secara cepat. Kita harus siap untuk menghadapi ini. Jadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam hal ini terus berupaya memberi fasilitas terhadap pemustaka di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan minat baca. Tentunya terus kita tingkatkan seperti hal-hal meskipun tidak ada pandemi secara digital, karena tidak ada suatu hal yang ke depan dengan membaca itu memang hal yang suatu wajib dan sangat penting. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentu dalam hal ini akan terus menambah koleksi-koleksi maupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Namun saya juga menyampaikan mungkin adalah terkendala kami sedikit drop shot ya dari bulan 2 sampai menjelang ini menjadi menghadapi dari situasi COVID ini. Tugas-tugas berat yang akan kita emban ke depan, baik koleksinya, meningkatkan minat bacanya, acara-acara seperti seminar seperti sekarang ini juga harus kami selalu mendengarkan apa yang menjadi suatu kebutuhan yang perlu kita tindak lanjuti di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Mungkin sebelum kita berlanjut untuk bertanya ke Pak Ruspen, ini adalah salah satu berita gembira juga yang sudah dilakukan dan juga sudah diberikan oleh instansi terkait, terutama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, bahwasannya untuk lomba bertutur tingkat SD dan MI seluruh Indonesia, kita mendapatkan peringkat kedua secara nasional. Wah, ini sangat luar biasa loh. Di tengah pandemi saat ini dengan keterbatasan yang kita punya, baik itu materi atau segala macamnya, tapi bisa menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa. Nah, sejalan dengan hal itu, kita akan tanya ke Pak Ruspen. Ini adalah orang yang sangat penting menyusun anggaran, kemudian bagaimana melanjutkannya. Apakah untuk perpustakaan sendiri dan arsip sejalan dengan kedepannya di tahun 2021 itu menjadi tujuan utama juga Pak, selain untuk membangkitkan ekonomi yang sudah digalangkan oleh Presiden dan juga menteri-menterinya, bagaimana Pak? Baik, para pemirsa dan Pak Moderator yang saya banggakan, Pak Kadis, benar bahwa 2021 lebih mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam arti bahwa tidak hanya upaya pendidikan dalam arti sesungguhnya, tapi adalah peningkatan minat baca, kemudian peningkatan literasi kita. Tidak ada satu negara pun di dunia bisa maju tanpa ada peningkatan sumber daya manusianya. Coba kita bayangkan bagaimana
Jerman bisa maju, Korea bisa maju, Jepang juga, Taiwan. Kemudian yang terdekat hari ini adalah Vietnam. Mereka mengisi waktu-waktu kosong dengan membaca. Nah, untuk pertanyaan dari Mas tadi, bahwa ke depan memang tidak ada yang bisa memprediksi. Kondisi pandemi yang kita hadapi hari ini itu sangat menguras sistem penganggaran kita. Kalaulah boleh kita utamakan, kita prioritaskan bahwa kesehatan adalah yang paling utama. Akan tetapi bahwa sejalan dengan RKP pusat, kemudian juga RKPD kita provinsi, upaya kita untuk peningkatan sumber daya manusia ke depan tetap kita perhatikan di 2021. Ada di sana pendidikan, tenaga kerja, kemudian juga dalam hal tidak subsektor minat baca dan perpustakaan ada di dalamnya. Nah, upaya-upaya ini tidak hanya terhenti di situ. Ada beberapa skema-skema yang mungkin kita akan jalani di 2021 untuk meningkatkan, mencukupi ataupun memenuhi sistem penganggaran kita. Nah, itulah yang kita pikirkan, dan hari ini kita sudah membahas tentang APBD 2021, kemudian juga di beberapa hari lalu yaitu APBD perubahan di 2020 itu sendiri. Itu. Terima kasih Pak Ruspen, meskipun tetap berusaha untuk menenangkan semua, termasuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, bahwasanya tetap diusahakan untuk anggaran dan juga peningkatan dari Dinas Perpustakaan, terutama perpustakaan yang ada di Jambi. Mungkin kita beralih dulu ke salah satu narasumber kita, satu-satunya narasumber kita yang cantik ini, yang sebenarnya yang sedikit menggelitik, bahwasannya ada sempat kemarin bercerita dengan beliau ini, bahwasannya ada yang bertanya, kapan ya ada pemilihan duta baca lagi. Nah, itu tuh jadi kok ada yang nanya gitu ya, berarti banyak nih yang minat menjadi duta baca. Nah, apakah ketika Mbak Melani menjadi duta baca, dalam artian sekarang kan posisinya bekerja di salah satu televisi yang itu menuntut sejalan dengan adanya literasi. Kalau seandainya tidak bekerja di salah satu televisi ataupun media yang bisa menaungi untuk literasi, apakah sejalan nih, bakal jalan terus literasinya? Oke, terima kasih. Jadi saya sapa dulu deh teman-teman pegiat literasi yang berempat di depan. Saya undang eksklusif juga untuk bisa ngobrol bareng, dan teman-teman di belakang ini sebenarnya gini. Saya hadir di sini bersama Pak Kadis, Pak Ruspen, dan teman-teman lainnya bukan untuk menggurui, tapi kita ingin sharing sebenarnya. Nah, terkait hal itu sebenarnya jebakan Batman ya menjadi duta baca. Jebakan Batman banget ketika saya menjadi duta baca. Sebenarnya, wah ini kenapa harus saya gitu kan, kalau misalnya flashback ke belakang. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi ketika menjadi duta baca itu bukan selempang. Nah, jadi Pak Kadis dari awal sama saya kerja bareng. Saya bukan orang yang selempang itu dipakai, tapi tanggung jawabnya berat. Jadi saya udah bilang juga sama teman-teman di Dinas Perpustakaan, Bang Nurman yang selalu menggait saya, Pak Kadis yang selalu support apapun itu yang terjadi. Saya itu sekarang menjadi orang yang ada di balik layar. Jadi duta baca itu bukan hanya bicara tentang selempang dan kapan pemilihannya, tapi bagaimana kita bicara tentang tanggung jawab. Teman-teman, tadi Pak Kadis bilang, mungkin Pak Ruspen membicarakan sedikit sangat halus kalau menurut kita. Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah itu bukan OPD yang menjadi target prioritas dalam hal pembangunan di Provinsi Jambi, bahkan Indonesia. Itu harus dicatat. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya tahu bagaimana perjuangan dari seorang Pak Kadis bersama tim. Pak Ruspen mohon maaf, pemerintah harusnya melek, dan di situ duta baca saya
bekerja bukan datang ke teman-teman literasi. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup. Tapi yang saya perbuat adalah ada di balik layar bagaimana dinas maupun pihak terkait. Salah satu program yang ada di JEK TV itu adalah Pesona Bahasa yang saya gagas. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah datang menjadi narasumber dan lain sebagainya, tapi kita belum bisa mencakup semuanya karena beberapa. Nah, di situ Duta Baca hadir. Saya sebagai jurnalis dan Duta Baca itu sangat memiliki tekad yang kuat. Saya tidak bisa membuat orang suka membaca maupun juga datang ke perpustakaan, tapi saya sadar apa yang saya lakukan hal kecil saat ini merupakan tanggung jawab dan semuanya ada di balik layar dan itu berkonsep. Jadi seperti itu. Saya senang sekali bisa menjadi Duta Baca dan jurnalis. Saya sangat appreciate lah dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan teman-teman perpustakaan yang di sela kesibukan saya yang luar biasa, tapi komitmennya itu, apapun itu nanti Duta Baca berganti, saya harap ini menjadi tolak ukur yang sangat tinggi dan ini harus teman-teman lain lakukan ya, seperti itu. Wah, esensinya menjadi Duta Baca itu bukan hanya selempang ya. Bahwasannya tanggung jawab yang sangat luar biasa dan kita sama-sama tahu bahwasannya untuk literasi atau Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah bukan tujuan utama di pemerintahan saat ini, dan bagaimana masyarakat dan juga teman-teman dan juga pegiat literasi bekerja sama tentunya dengan dinas terkait untuk bisa mendorong agar ini menjadi tujuan utama, masuk dalam tujuan utama dari pemerintah yang mendatang. Untuk yang pertama mungkin ini
sangat agak sedikit berbeda sih sebenarnya. Mungkin latar belakang dari orang-orang 4 orang ini berbeda-beda ya, bukan dari humaniora dan segala macamnya, tapi mereka untuk giat literasinya sangat luar biasa. Malahan menjadi penerbit. Nah, coba kita ingin bertanya juga sama Mas Fajrin yang sangat luar biasa ini, sudah punya penerbit secara lokal, udah gitu mainnya juga nasional. Mas, untuk melihat Jambi yang sudah dipaparkan oleh 3 orang di depan ini, sebenarnya apa sih yang menjadi catatan penting dari swasta? Karena Mas swasta hitungannya, apa yang menjadi catatan penting untuk bisa meningkatkan literasi, kemudian juga bisa membumingkan hal-hal yang berbau literasi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis, Pak Ruspen, narasumber yang lain, dan teman-teman semua pegiat literasi. Pertanyaan cukup berat ya. Iya. Jadi saya Fajrin, kami dari penerbit Salim Media Indonesia. Slogan kami itu dari Jambi untuk Indonesia. Jadi keyakinan kami bahwa penulis-penulis Jambi pun bisa mewarnai literasi Indonesia seperti itu. Dan ini sudah terbukti gitu. Jadi alhamdulillah saat ini sekitar 270 judul buku sudah kami terbitkan, dan itu 90%-nya penulis Jambi. Ya, aplaus dulu dong untuk penulis Jambi ya. Ya. Luar biasa loh. Ya, artinya banyak, penulis Jambi itu banyak. Mungkin malah itu yang dari penerbit kami, belum yang menerbitkan di luar mungkin. Jadi selama ini kami mulai itu 2014. Jadi sebelumnya mungkin penulis-penulis itu menerbitkan di luar. Jadi kami sebelumnya percetakan. Jadi percetakan umum. Kemudian karena melihat setiap hari kami hampir cetak buku, ada senior saya Bang Berlian Santosa, beliau penulis juga. Jadi beliau bilang, kenapa anda aja sekalian jadi penerbit gitu kan? Karena di Jambi banyak penulis dan selama ini menerbitkan di luar. Tentu ini perlu difasilitasi. Nah, kalau dari background jelas ini bukan background saya penerbitan ini. Tadi kan mungkin dari sarjana bahasa atau sarjana sastra gitu kan, yang sudah memang belajar di kampus gitu. Saya ini sarjana pertanian. Sama kita Mas. Iya, meleset ya. Jadi SP itu diplesetin teman-teman sarjana percetakan sering gitu. Atau sarjana penerbit, ya bolehlah gitu kan. Jadi ya melihat ini ada masalah bahwa penulis-penulis sering menerbitkan di luar. Kadang masalah jarak ini juga bisa jadi masalah. Pertama ada yang tertipu gitu kan. Dia menerbitkan keluar, ternyata sampai 6 bulan, 1 tahun barangnya tidak sampai-sampai gitu. Kemudian masalah komunikasi, walaupun belakangan tentu kita makin mudah ya, karena ada sosial media, WhatsApp dan sebagainya lebih mudah. Tapi setidaknya kami dengan adanya penerbit hadir di Jambi tentu lebih memudahkan, kita bisa dikunjungi seperti itu kan. Itu satu. Kemudian kami karena memang latar belakang saya bukan di bidang itu, saya lebih melihatnya secara bisnis gitu kan. Jadi ada masalah, ini peluang gitu kan. Kebanyakan memang anak-anak muda memang bersemangat sekarang menulis. Saya juga apresiasi Bapak Kadis yang telah banyak program yang mendukung pegiat literasi. Juga insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bekerja sama gitu dalam bentuk buku digital dan perpustakaan. Lagi disiapkan berkas-berkasnya. Terakhir kami juga karena ingin memfasilitasi penulis-penulis pemula, kami membuat program kerjasama, dan ini biaya penerbitan gratis. Nanti Bang Niko juga mungkin bisa cerita sedikit kan. Jadi kita coba fasilitasi dengan tanpa biaya, penulis menerbitkan buku tanpa biaya. Jadi barangnya naskahnya sudah siap, kita pesannya berdasarkan pre-order seperti itu. Nah seperti itulah kira-kira gambaran kondisi real ya. Real di lapangan ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Fajrin ini. Dan salah satu penulisnya juga yang tadi sudah disounding oleh Mas Fajrin, bahwasanya untuk penulis pemula, untuk teman-teman juga yang di belakang ini yang hadir terutama ataupun yang nonton, itu bahwasanya literasi atau menjadi penulis itu sekarang udah nggak susah. Karena banyak banget fasilitasnya, dan kita bakal kasih contohnya yang sangat luar biasa adalah Mas Niko ini. Mas Niko ini sudah menjadi penulis sudah berapa lama sih Mas?
atau bermulanya dari apa sih kecintaannya literasi ini? Kecintaannya itu karena suka baca buku bahasa Indonesia aja. Nah ini orang bahasa asli. Ini memang kelihatan ya. Aku juga jadi minder akhirnya. Kalau untuk Mas Niko, bukunya boleh Mbak Mel? Iya. Ini Oh iya, ini boleh juga dikatakan juga di sini Mbak Niko sama Salim, mungkin banyak juga teman-teman lainnya. Sorry juga nih pada kesempatan ini yang sering nge-share bukan nge-share ya, tapi japri ke WhatsApp Melani. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang ditanggepin, ada yang enggak. Nah, Niko ini unik. Dia ini kalau di forum pegiat literasi itu orangnya agak sedikit unik dibandingkan yang lainnya. Mungkin uniknya itu tuh gimana ya? uniknya nggak bisa dikatakan lah Oh, di nggak sini. bisa dikatakan, oke. Nah, jadi dia itu chat, Kak mau beli buku nggak? Jadi Oh, seperti gitu itu, ya? bukan share seperti yang Aku punya yang buku beda-beda. gitu ya? Beda. Kalau kan panjang tuh kalau dia nggak. Kak mau beli buku aku nggak, aku ini terus aku, mana fotonya gitu ya Niko ya. Nah langsung prosesnya lama tuh sebelum kita pay pembayaran kan, karena aku ya nggak sempet gimana kan. Kata Niko, ya ini bukunya Kak. Ya udah aku bilang ya pesen aja ya gitu Niko ya, pesen aja bukunya tentang apa, tentang Jambi lah kayak gitu. Kalau misalnya kita sebagai jurnalis kan kadang-kadang kalau tentang lokal kan Agak kurang menarik gitu ya? bukan antusiasnya lebih tinggi karena kita pengen tahu seperti apa. Ternyata Yang ini nih diangkatnya, bukunya. Judulnya? Merentak Sirih Kembang. Wah tuh. Jadi teman-teman, ini salah satu orang penulis dan saya tahu penerbitnya langsung Bang Fajrin dekat kantor. Jadi dekat kantor, saya ingin apresiasi lah ini bukunya. Boleh dong tepuk tangan. Tuh. Ini sangat luar biasa loh hari ini ya. Belum dibuka. Nanti Belum mau dibuka dibaca. ya. Dan ya, untuk teman-teman yang hadir di sini, untuk supportnya juga untuk teman-teman penulis pemula ataupun yang sudah, harus sama-sama cintai dan harus membeli. Nah, seperti itu untuk bisa mensupport agar keberlangsungannya juga terus menerus dan juga semangat pastinya untuk para penulis. Mungkin dari Mas Nikonya sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi untuk menulis buku Merentak Sirih Kembang ini? Motivasinya ya cuman untuk menyampaikan unek-unek aja. Ya karena kan saya bukan pejabat lah kayak di depan kan bisa mengambil kebijakan untuk memajukan literasi kan. Saya nggak punya kemampuan. Jadi ini salah satu untuk menyampaikan aspirasi ya. Iya. Bagaimana bisa menggambarkan Jambi secara utuh dan juga bisa dibaca oleh siapapun tanpa harus bertemu ya. Iya. Luar biasa Mas Niko, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Untuk kita beralih dulu sebelum dua orang yang sangat luar biasa di depan juga kita bakal ajak ngobrol lagi. Mungkin dari Pak Samsur Rizal juga sebelumnya melihat kalau dari sisi pemerintahan kan bagaimana Bapak dengan berjuang mengisi konten dan segala macamnya di Ipustaka Jambi, malah sempat berpikiran bahwasannya Bapak termasuk orang yang menyiapkan COVID ini, karena Bapak sebelum COVID ini muncul Bapak sudah menyiapkan Ipustaka Jambi, karena untuk literasi secara digital itu sudah masif banget Bapak lakukan. Baik, terima kasih saudara moderator. Karena gini ya, tentang Ipustaka maupun Ipusnas semuanya sebenarnya di daerah-daerah lain itu sudah ada. Jadi tentunya Provinsi Jambi tentunya wajib lah mempunyai aplikasi tentang Ipustaka. Cuman sampai hari ini memang kita belum menghadirkan konten lokal. Nanti saya sudah banyak bicara dengan penerbit Bung Fajrin. Saya kepengen di Ipustaka Jambi itu ada konten lokal. Tadi itu sudah disampaikan sama Bung Fajrin bahwa ada 270 judul buku. Tentunya saya sangat menarik dengan hal itu, dengan kawan-kawan atau saudara-saudara kita tentang yang ada penulis Jambi ini tadi. Alhamdulillah yang tadi setelah saya ada wawancara sedikit sudah berbentuk buku digital. Tentunya kawan-kawan ataupun teman-teman kita di Jambi jangan sungkan untuk mengembangkan ide-idenya menulis tentang Jambi
kami juga akan berusaha Provinsi Jambi Perpustakaan untuk memfasilitasi untuk menayangkan buku-buku tersebut. Tadi mudah-mudahan di Oktober akhir nanti buku-buku ini bisa kita nikmati, kita baca secara digital di iPustaka Jambi. Kepada Mas Indra nih selaku penggiat literasi, Mas, kalau untuk melihat saat ini yang sudah dikatakan dari Pak Kadis, kemudian ada juga Mas Fajrin, kemudian Duta Baca, kalau selaku penggiat literasi melihat hal yang pandemik saat ini, apakah ini menjadi batasan? Apakah ini sebenarnya untuk yang seperti dikatakan Pak Kadis tadi, untuk membaca masyarakat masih kurang sih sebenarnya minatnya. Bagaimana sih menumbuhkan, di mana konteksnya saat ini teman-teman, mahasiswa, adik sekolah itu kan rata-rata di rumah semua. Seperti apa sih, Mas? Baik Mas, seperti yang dibilang tadi, kalau memang minat baca memang itu sangat rendah sekali ya Pak. Apalagi untuk kita yang notabene sekarang udah masuk ke dunia digital. Artinya kami sendiri dari penggiat literasi dari Rumbai itu memberikan daya tarik tersendiri Pak, seperti kami anak-anak tersendiri itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk membaca. Wah, sangat luar biasa ya inovasinya ya. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Indra. Dan ini salah satu tamu yang sangat luar biasa juga. Ini Mas Suzuk. Boleh ya dipanggil itu ya Mas ya? Boleh. Mas, kalau untuk selaku pustakawan melihat hal saat ini di masa pandemi saat ini, apa sih yang menjadi catatan pentingnya untuk teman-teman ataupun penggiat literasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin gini ya, saya mau coba bicara dalam kapasitas saya sebagai pustakawan dulu ya. Pertama gini, tadi Bapak dari Bapeda dan Pak Kadis bilang kan, atau tadi saya dengar katanya apa istilahnya tuh, perpustakaan itu bukan prioritas ya. Sementara di tingkat nasional itu seharusnya tahun 2020 ini program prioritas nasional itu literasi untuk kesejahteraan. Dalam butir di situ tuh ada di bidang perpustakaan. Tapi karena COVID ini jadi terkendala. Jadi dulu sebelum COVID sudah apa istilahnya, sudah berkembang gitu bahwa perpustakaan itu harus menjadi media peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi karena COVID mungkin jadi terkendala ya, karena itu seharusnya perpustakaan itu kan jadi tempat masyarakat, pusat aktivitas lagi gitu. Jadi sebenarnya di dalam kacamata para ahli di Perpusnas itu, mereka menganggap bahwa perpustakaan itu bukan lagi sekedar tempat membaca, tapi pusat aktivitas. Tapi karena terkendala COVID, jadi mungkin jadi agak menurun ya. Itu yang pertama, saya mau bicara itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak dari penerbit bilang itu bahwa penerbit di Jambi ini dikit ya dibanding dengan di Jakarta dan di daerah Jawa gitu ya. Di dalam tulisan saya yang terakhir di Kumparan itu saya udah tulis bahwa masalahnya tuh gini, kita tuh terlalu Jawa sentris. Jadi maksudnya sektor jasa dan informasi di Jawa tuh begitu besar dibanding daerah lain. Itu kenapa banyak, kita bandingkan perpustakaannya aja lah ya. Perpustakaan di Jawa itu banyak. Belum lagi bagus gitu, bentuknya bagus-bagus. Saya kebetulan alumni UIN Jakarta. Perpustakaan di UIN Jakarta sendiri itu 6 lantai. Perpustakaan sendiri 6 lantai.
khusus untuk kampus. Jadi maksudnya saya cuma mau bilang gini bahwa sebenarnya ya karena di sana jasa dan informasi itu begitu begitu luas. Jadi mau nggak mau kewajiban mereka seperti itu. Jadi sarana dan prasarana itu nggak tanggung-tanggung, sekalian aja gitu. Terlepas mereka di sana membaca apa enggak itu kan urusan lain ya. Maksudnya gini. Jadi sebenarnya kesinambungannya gini bahwa tingkat baca itu rendah, ya oke. Tapi masalahnya saya mengutip Pak Nirwan dari Pustaka Bergerak, sebenarnya menurut beliau minat baca itu nggak rendah. Karena mereka kan Pustaka Bergerak Indonesia ini kan bergerak ke pelosok-pelosok ya. Itu tingkat baca bagi mereka, karena mereka mengalami, itu tingkat baca di anak-anak pelosok itu tinggi. Masalahnya cuman keterbatasan bukunya aja gitu. Terlalu fokus kepada bagaimana caranya orang tuh datang gitu. Orang datang, tapi kita nggak istilahnya nggak sadar bahwa di samping itu tuh ada kebutuhan lain gitu. Yang saya lihat sih kayak gitu. Jadi emang ya kalau mau berbagi pengalaman ya emang harus menulis sih. Menurut saya sih kayak gitu. Intinya mau aja ya. Iya. Mengumpulkan status-status itu adalah salah satu cara untuk bisa membuat atau menulis.
Untuk yang pertama mungkin ini sangat agak sedikit berbeda sih sebenarnya. Mungkin latar belakang dari orang-orang 4 orang ini berbeda-beda ya, bukan dari humaniora dan segala macamnya, tapi mereka untuk giat literasinya sangat luar biasa. Malahan menjadi penerbit. Nah, coba kita ingin bertanya juga sama Mas Fajrin yang sangat luar biasa ini, sudah punya penerbit secara lokal, udah gitu mainnya juga nasional. Mas, untuk melihat Jambi yang sudah dipaparkan oleh 3 orang di depan ini, sebenarnya apa sih yang menjadi catatan penting dari swasta? Karena Mas swasta hitungannya, apa yang menjadi catatan penting untuk bisa meningkatkan literasi, kemudian juga bisa membumingkan hal-hal yang berbau literasi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis, Pak Ruspen, narasumber yang lain, dan teman-teman semua pegiat literasi. Pertanyaan cukup berat ya. Iya. Jadi saya Fajrin, kami dari penerbit Salim Media Indonesia. Slogan kami itu dari Jambi untuk Indonesia. Jadi keyakinan kami bahwa penulis-penulis Jambi pun bisa mewarnai literasi Indonesia seperti itu. Dan ini sudah terbukti gitu. Jadi alhamdulillah saat ini sekitar 270 judul buku sudah kami terbitkan, dan itu 90%-nya penulis Jambi. Ya, aplaus dulu dong untuk penulis Jambi ya. Ya. Luar biasa loh. Ya, artinya banyak, penulis Jambi itu banyak. Mungkin malah itu yang dari penerbit kami, belum yang menerbitkan di luar mungkin. Jadi selama ini kami mulai itu 2014. Jadi sebelumnya mungkin penulis-penulis itu menerbitkan di luar. Jadi kami sebelumnya percetakan. Jadi percetakan umum. Kemudian karena melihat setiap hari kami hampir cetak buku, ada senior saya Bang Berlian Santosa, beliau penulis juga. Jadi beliau bilang, kenapa anda aja sekalian jadi penerbit gitu kan? Karena di Jambi banyak penulis dan selama ini menerbitkan di luar. Tentu ini perlu difasilitasi. Nah, kalau dari background jelas ini bukan background saya penerbitan ini. Tadi kan mungkin dari sarjana bahasa atau sarjana sastra gitu kan, yang sudah memang belajar di kampus gitu. Saya ini sarjana pertanian. Sama kita Mas. Iya, meleset ya. Jadi SP itu diplesetin teman-teman sarjana percetakan sering gitu. Atau sarjana penerbit. Ya bolehlah gitu kan. Jadi ya melihat ini ada masalah bahwa penulis-penulis sering menerbitkan di luar. Kadang masalah jarak ini juga bisa jadi masalah. Pertama ada yang tertipu gitu kan. Dia menerbitkan keluar, ternyata sampai 6 bulan, 1 tahun barangnya tidak sampai-sampai gitu. Kemudian masalah komunikasi, walaupun belakangan tentu kita makin mudah ya karena ada sosial media, WhatsApp dan sebagainya lebih mudah. Tapi setidaknya kami dengan adanya penerbit hadir di Jambi tentu lebih memudahkan, kita bisa dikunjungi seperti itu kan. Itu satu. Kemudian kami karena memang latar belakang saya bukan di bidang itu, saya lebih melihatnya secara bisnis gitu kan. Jadi ada masalah, ini peluang gitu kan. Kebanyakan memang anak-anak muda memang bersemangat sekarang menulis. Saya juga apresiasi Bapak Kadis yang telah banyak program yang mendukung pegiat literasi. Juga insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bekerja sama gitu dalam bentuk buku digital dan perpustakaan. Lagi disiapkan berkas-berkasnya. Terakhir kami juga karena ingin memfasilitasi penulis-penulis pemula, kami membuat program kerjasama, dan ini biaya penerbitan gratis. Nanti Bang Niko juga mungkin bisa cerita sedikit kan. Jadi kita coba fasilitasi dengan tanpa biaya, penulis menerbitkan buku tanpa biaya. Jadi barangnya naskahnya sudah siap, kita pesannya berdasarkan pre-order seperti itu. Nah seperti itulah kira-kira gambaran kondisi realnya. Realnya di lapangan ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Fajrin ini. Dan salah satu penulisnya juga yang tadi sudah disonding oleh Mas Fajrin, bahwasanya untuk penulis pemula, untuk teman-teman juga yang di belakang ini yang hadir terutama ataupun yang nonton, itu bahwasanya literasi atau menjadi penulis itu sekarang udah nggak susah. Karena banyak banget fasilitasnya, dan kita bakal kasih contohnya yang sangat luar biasa adalah Mas Niko ini.
Mas Niko ini sudah menjadi penulis sudah berapa lama sih Mas? Atau bermulanya dari apa sih kecintaannya literasi ini? Kecintaannya itu karena suka baca buku bahasa Indonesia aja. Nah ini orang bahasa asli. Ini yang kelihatan ya. Aku juga jadi minder akhirnya. Kalau untuk Mas Niko, bukunya boleh Mbak Mel? Iya. Ini ini boleh juga, dikatakan juga di sini Mbak Niko sama Salim, mungkin banyak juga teman-teman lainnya. Sorry juga nih pada kesempatan ini yang sering bukan nge-share ya, tapi japri ke WhatsApp Melani. Tapi kadang-kadang ada yang ditanggepin, ada yang enggak. Nah, Niko ini unik. Dia ini kalau di forum pegiat literasi itu orangnya agak sedikit unik dibandingkan yang lainnya. Mungkin uniknya itu gimana ya? Uniknya nggak bisa dikatakan lah di nggak sini. bisa dikatakan, oke. Nah, jadi dia itu chat, Kak mau beli buku nggak? Jadi seperti gitu itu, ya? bukan share seperti yang Aku punya yang buku beda-beda. gitu ya? Beda. Kalau kan panjang tuh kalau dia nggak. Kak mau beli buku aku nggak? Aku ini. Terus mana fotonya gitu ya Niko ya? Nah langsung prosesnya lama tuh sebelum kita pay pembayaran kan, karena aku ya nggak sempet gimana kan. Kata Niko, ya ini bukunya Kak. Ya udah aku bilang ya pesen aja gitu Niko ya. Pesen aja bukunya tentang apa, tentang Jambi lah kayak gitu. Kalau misalnya kita sebagai jurnalis kan kadang-kadang kalau tentang lokal kan agak kurang menarik gitu ya? Bukan, antusiasnya lebih tinggi karena kita pengen tahu seperti apa. Ternyata Yang ini nih diangkatnya, bukunya. Judulnya? Merentak Sirih Kembang. Wah tuh. Jadi teman-teman, ini salah satu orang penulis dan saya tahu penerbitnya langsung Bang Fajrin dekat kantor. Jadi dekat kantor, saya ingin apresiasi lah ini bukunya. Boleh dong tepuk tangan. Tuh. Ini sangat luar biasa loh hari ini ya. Belum dibuka. Nanti Belum mau dibuka dibaca. ya. Dan untuk teman-teman yang hadir di sini, untuk supportnya juga untuk teman-teman penulis pemula ataupun yang sudah, harus sama-sama cintai dan harus membeli. Nah, seperti itu untuk bisa mensupport agar keberlangsungannya juga terus menerus dan juga semangat pastinya untuk para penulis. Mungkin dari Mas Nikonya sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi untuk menulis buku Merentak Sirih Kembang ini? Motivasinya ya cuman untuk menyampaikan unek-unek aja. Ya karena kan saya bukan pejabat lah kayak di depan kan bisa mengambil kebijakan untuk memajukan literasi kan. Saya nggak punya kemampuan. Jadi ini salah satu untuk menyampaikan aspirasi ya. Iya. Bagaimana bisa menggambarkan Jambi secara utuh dan juga bisa dibaca oleh siapapun tanpa harus bertemu ya. Iya. Luar biasa Mas Niko, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Untuk kita beralih dulu sebelum dua orang yang sangat luar biasa di depan juga kita bakal ajak ngobrol lagi. Mungkin dari Pak Samsur Rizal juga sebelumnya melihat kalau dari sisi pemerintahan kan bagaimana Bapak dengan berjuang mengisi konten dan segala macamnya di Ipustaka Jambi, malah sempat berpikiran bahwasannya Bapak termasuk orang yang menyiapkan COVID ini, karena Bapak sebelum COVID ini muncul Bapak sudah menyiapkan Ipustaka Jambi, karena untuk literasi secara digital itu sudah masif banget Bapak lakukan. Baik, terima kasih saudara moderator. Karena gini ya, tentang Ipustaka maupun Ipusnas semuanya sebenarnya di daerah-daerah lain itu sudah ada. Jadi tentunya Provinsi Jambi tentunya wajib lah mempunyai aplikasi tentang Ipustaka. Cuman sampai hari ini memang kita belum menghadirkan konten lokal. Nanti saya sudah banyak bicara dengan penerbit Bung Fajrin. Saya kepengen di Ipustaka Jambi itu ada konten lokal. Tadi itu sudah disampaikan sama Bung Fajrin bahwa ada 270 judul buku. Tentunya saya sangat menarik dengan hal itu dengan kawan-kawan atau saudara-saudara kita tentang yang ada penulis Jambi ini tadi. Alhamdulillah yang tadi setelah saya ada wawancara sedikit sudah berbentuk buku digital. Tentunya kawan-kawan ataupun teman-teman kita di Jambi
jangan sungkan untuk mengembangkan ide-idenya menulis tentang Jambi. Kami juga akan berusaha Provinsi Jambi Perpustakaan untuk memfasilitasi untuk menayangkan buku-buku tersebut. Tadi mudah-mudahan di Oktober akhir nanti buku-buku ini bisa kita nikmati, kita baca secara digital di iPustaka Jambi. Kepada Mas Indra nih selaku penggiat literasi, Mas, kalau untuk melihat saat ini yang sudah dikatakan dari Pak Kadis, kemudian ada juga Mas Fajrin, kemudian Duta Baca, kalau selaku penggiat literasi melihat hal yang pandemik saat ini, apakah ini menjadi batasan? Apakah ini sebenarnya untuk yang seperti dikatakan Pak Kadis tadi, untuk membaca masyarakat masih kurang sih sebenarnya minatnya. Bagaimana sih menumbuhkan, di mana konteksnya saat ini teman-teman, mahasiswa, adik sekolah itu kan rata-rata di rumah semua. Seperti apa sih, Mas? Baik Mas, seperti yang dibilang tadi, kalau memang minat baca memang itu sangat rendah sekali ya Pak. Apalagi untuk kita yang notabene sekarang udah masuk ke dunia digital. Artinya kami sendiri dari penggiat literasi dari Rumbai itu memberikan daya tarik tersendiri Pak, seperti kami anak-anak tersendiri itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk membaca. Wah, sangat luar biasa ya inovasinya ya. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Indra. Dan ini salah satu tamu yang sangat luar biasa juga, ini Mas Suzuk. Boleh ya dipanggil itu ya Mas ya? Boleh. Mas, kalau untuk selaku pustakawan melihat hal saat ini di masa pandemi saat ini, apa sih yang menjadi catatan pentingnya untuk teman-teman ataupun penggiat literasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin gini ya, saya mau coba bicara dalam kapasitas saya sebagai pustakawan dulu ya. Pertama gini, tadi Bapak dari Bapeda dan Pak Kadis bilang kan, atau tadi saya dengar katanya apa istilahnya tuh, perpustakaan itu bukan prioritas ya. Sementara di tingkat nasional itu seharusnya tahun 2020 ini program prioritas nasional itu literasi untuk kesejahteraan. Dalam butir di situ tuh ada di bidang perpustakaan. Tapi karena COVID ini jadi terkendala. Jadi dulu sebelum COVID sudah apa istilahnya? Sudah berkembang gitu bahwa perpustakaan itu harus menjadi media peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi karena COVID mungkin jadi terkendala ya, karena itu seharusnya perpustakaan itu kan jadi tempat masyarakat, pusat aktivitas lagi gitu. Jadi sebenarnya di dalam kacamata para ahli di Perpusnas itu, mereka menganggap bahwa perpustakaan itu bukan lagi sekedar tempat membaca, tapi pusat aktivitas. Tapi karena terkendala COVID jadi mungkin jadi agak menurun ya. Itu yang pertama, saya mau bicara itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak dari penerbit bilang itu bahwa penerbit di Jambi ini dikit ya dibanding dengan di Jakarta dan di daerah Jawa gitu ya. Di dalam tulisan saya yang terakhir di Kumparan itu saya udah tulis bahwa masalahnya tuh gini, kita tuh terlalu Jawa sentris. Jadi maksudnya sektor jasa dan informasi di Jawa tuh begitu besar dibanding daerah lain. Itu kenapa banyak kita bandingkan perpustakaannya aja lah ya. Perpustakaan di Jawa itu banyak. Belum lagi bagus gitu, bentuknya bagus-bagus. Saya kebetulan alumni UIN Jakarta.
perpustakaan di UIN Jakarta sendiri itu 6 lantai. Perpustakaan sendiri 6 lantai. Untuk khusus untuk kampus. Jadi maksudnya saya cuma mau bilang gini bahwa sebenarnya ya karena di sana jasa dan informasi itu begitu luas. Jadi mau nggak mau kewajiban mereka seperti itu. Jadi sarana dan prasarana itu nggak tanggung-tanggung, sekalian aja gitu. Terlepas mereka di sana membaca apa enggak itu kan urusan lain ya. Maksudnya gini. Jadi sebenarnya kesinambungannya gini bahwa tingkat baca itu rendah, ya oke. Tapi masalahnya saya mengutip Pak Nirwan dari Pustaka Bergerak, sebenarnya menurut beliau minat baca itu nggak rendah. Karena mereka kan Pustaka Bergerak Indonesia ini kan bergerak ke pelosok-pelosok ya. Itu tingkat baca bagi mereka, karena mereka mengalami, itu tingkat baca di anak-anak pelosok itu tinggi. Masalahnya cuman keterbatasan bukunya aja gitu. Terlalu fokus kepada bagaimana caranya orang tuh datang gitu. Orang datang, tapi kita nggak istilahnya nggak sadar bahwa di samping itu tuh ada kebutuhan lain gitu. Yang saya lihat sih kayak gitu. Jadi emang ya kalau mau berbagi pengalaman ya emang harus menulis sih. Menurut saya sih kayak gitu. Intinya mau aja ya. Iya. Mengumpulkan status-status itu adalah salah satu cara untuk bisa membuat atau menulis. Dan kita akan buka sesi diskusi pada kali ini. Mungkin teman-teman yang sudah hadir, sayang sekali jika tidak memanfaatkan waktu saat ini untuk bisa berdiskusi dengan orang-orang yang sangat luar biasa pada ini. Dan ini ada teman-teman dari Duta Baca juga ya Mbak Mel ya? Boleh? Wah, ini pasti penyair ini. Perkenalkan, nama saya Fikran Jamil dari Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Mungkin di sini ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Khususnya ini mengenai Bapak tadi ada menyampaikan pemerintah telah membuat perpustakaan digital atau telah melaunching perpustakaan digital untuk Provinsi Jambi. Nah, itu digunakan untuk masyarakat umum. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana peran pemerintah untuk melakukan pentingnya membaca dan semangat literasi ini kepada masyarakat adat atau khususnya warga SAD, suku anak dalam. Karena kami khususnya yang bergerak di bidang itu dan sering turun ke lokasi SAD, kami melihat anak-anak SAD itu minat bacanya sangat tinggi, namun sampai dengan saat ini fasilitas yang diberikan pemerintah itu mungkin sama sekali belum ada. Jadi sampai saat ini bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi itu, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jamil ya. Bener ya? Hah? Oh, Fikran. Fikran. Ini dari Sobat Eksplorasi. Selanjutnya kita masih tampung dulu untuk penanya. Masih adakah atau diskusi ya? Jangan hanya bertanya, kalau bisa diskusi sih sebenarnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arida Pratama dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi. Di sini saya ingin bertanya sekaligus menyampaikan keluh kesah saya terhadap bidang kepenulisan, Pak.
mumpung di depan ada pihak pemerintah, mana tahu bisa didengarkan. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama Pak, apakah di Jambi ini terdapat wadah promosi untuk mempromosikan karya-karya tulis dari anak Jambi itu sendiri? Soalnya yang selama ini saya hadapi, saya sudah menciptakan 3 buku, 2 novel, 1 antologi cerpen. Dalam antologi yang pertama, antologi cerpen saya terbitkan di Jambi, namun saya tidak punya link untuk mempromosikan keluar daerah Pak, itu keterbatasan saya. Jadi untuk yang di Jambi sekedar terbit dan selebihnya itu diserahkan kepada pihak penulis. Nah yang buku kedua saya memberanikan diri untuk nyebrang keluar, nerbit di luar, dan alhamdulillahnya mereka mempromosikan itu dengan giat gitu Pak. Walaupun itu bukan hasil dari daerah mereka sendiri, namun mereka mempromosikan itu dengan giat. Kalau teman-teman mau buka, judul bukunya Terkubur di Atap Sumatera, di Google itu udah ada, di Google e-book juga ada. Jadi semua media itu mereka masukin mempromosikan karya-karya itu Pak gitu. Nah saya harap, atau memang sudah ada di Jambi, atau memang saya sendiri yang belum tahu itu Pak gitu kan. Semoga kalau memang belum ada di Jambi, saya ingin dibentuk gitu Pak untuk wadah promosi dari karya-karya anak Jambi. Sebagai contoh, kita kecolongan pada buku Sekolah Rimba karya Butet Manurung yang mengangkat kisah tentang anak suku anak dalam. Nah di situ kita kecolongan. Kenapa? Karena buku itu ditulis oleh orang luar, sedangkan sebenarnya anak Jambi sendiri sudah banyak menulis atau mengangkat kisah-kisah dari suku anak dalam, namun tidak pernah terekspos ke publik keluar daerah. Kenapa yang difilmkan itu diangkat dari novel Sekolah Rimba karya Butet Manurung? Kenapa tidak karya si A yang emang asli orang Jambi, yang memang paham dengan medan-medan yang ada di daerah suku anak dalam itu Pak? Itu Pak, itu harapan saya dan pertanyaan saya tadi Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Rama. Ternyata ini salah satu mahasiswa berprestasi juga ya, karena sempat waktu di Unja Award juga ya pernah masukin juga. Oh enggak, untuk di Atap Sumatera. Dan kita masih buka satu pertanyaan lagi sebelum untuk dijawab dan didiskusikan. Masih ada yang perempuan ya, udah 2 cowok biar sedikit beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulim Tarusda, perwakilan dari FIM Jambi. Dan alhamdulillah kita FIM Jambi punya rumah baca di Jambi Kota Seberang, namanya Rumah Baca Jakose. Di sini lebihnya saya sharing sama nanti itu nih, sharing tentang ini kan tentang literasi, pentingnya membaca, semangat literasi di masa pandemi. Nah, sedikit sharing sih sebenarnya, karena saya orangnya suka membaca tapi kurang dalam menuangkan tulisan gitu. Jadi selama pandemi saya mikir, karena kemarin juga pernah ikut kegiatan juga, kita bikin kegiatan sama sama Bang Fajrin di penerbitan. Jadi katanya kita itu harus juga menuangkan gitu, jangan hanya masuk konsumsi tapi kita nggak mau berbagi gitu tadi. Jadi kemarin pernah mau bikin buku juga dari FIM Jambi, karena masih terkendala kayak juga pandemi dan masih dalam intinya banyak proses gitu. Nah dalam pribadi saya sendiri, karena saya senangnya puisi, jadi tuh melihat, nah di zaman digital ini sering banyak banget nih penerbit yang ngadain LCPN, Lomba Cipta Puisi Nasional gitu. Tapi mungkin dari penerbit kayak yang menang atau yang mendapat terpilih bakalan diterbitin buku, jadi buku antologi seperti itu. Alhamdulillah sih saya butuh keberanian juga untuk ikut hal-hal yang seperti itu. Jadi memang harus ada keberanian untuk ikut lomba puisinya di zaman digital seperti ini. Nah, seandainya nih kalau diadakan dari, kan sudah tahu di Jambi ada yang saya kenal kayak Bang Fajrin, ada penerbit
penerbit dari Jambi. Kalau misalnya dibikin kegiatan yang seperti itu, banyak sebenarnya kalau kita temukan di digital itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, tapi nanti diterbitkan. Coba kalau dari perpustakaan nasional bekerja sama gitu dari kegiatan seperti itu sama penerbit mana, dan dibikin kegiatannya memang secara nasional didukung sama pemerintah, bukan hanya penerbit yang berinisiasi untuk meningkatkan kualitas minat mereka menuangkan tulisannya gitu. Itu sih, itu aja Pak. Wadahnya ya. Oke, terima kasih Mbak Ulin ya, bener ya Mbak Ulin. Boleh untuk Pak Samsul Rizal untuk bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu Bapak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang pertama. Yang kedua itu mungkin satu alur saja saya jawab. Sebenarnya jujur ya, kalau mau dicurhat sama Pak Peda ini mungkin dia lebih harus menangkep lagi nih, udah kita mengadakan tanya jawab seremonial ini. Kami sebenarnya dari provinsi maupun kabupaten dan kota banyak ide-ide, ingin sekali kegiatan itu yang ingin kita buat. Saya lihat dari provinsi lain atau teman-teman saya lihat postingan mereka seperti seminar, bedah buku atau semua kegiatan itu yang mengkaitkan semua para penulis-penulis di daerahnya itu tadi, semua bisa diskusikan itu melalui di perpustakaan. Jujur kalau saya mau katakan, saya banyak ide-ide itu yang benak yang untuk melaksanakan, merangkul kawan-kawan kita ya, baik penulis Jambi maupun penerbit yang ada di sini. Sempat saya juga kepengen membuat seminar diskusi tentang cerita Jambi tempo dulu, Jambi sampai dengan Jambi saat ini. Karena banyak teman-teman kita seperti yang disampaikan adik kita tadi, yang dia sudah menulis, dipublikasikan, tidak ada yang mempromosikannya segala macam. Saya lihat saudara kita juga Bang Jumardin, dia rajin menulis di selaku Sloko Jambi. Saya sering baca postingan beliau, itu merupakan suatu hal yang sederhana untuk mempopulerkan. Jadi kalau kita di dunianya Facebook ya mungkin jangan selalu menulis hal-hal yang kondisi kita pada hari ini. Lebih baik kalau kita senang menulis, ceritakan di situ semua. Yang seperti di Mas Ucu tadi bilang, kalau kita kumpulkan, saya jadi punya ide di Pustaka Jambi itu kepengen juga jurnal-jurnal, tulisan-tulisan itu tetap kami dokumentasikan, karena peranan kami ya dari pemerintah ya seperti itu, mengumpulkan, mempublikasikan, memfasilitasi. Cuman ya mungkin dari Kepala Bapeda yang mewakili sekarang ini, dia tahu mungkin juga kondisi yang harus kami, karena tugas rutin yang pokok saja saya masih dalam hal, dan sampai dengan hal ini masih sangat keteter ya untuk melaksanakan untuk kegiatan. Komunitasnya ada. Kita semua kalau kita perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan peserta di sini, orang-orangnya sebenarnya ada. Nah, jembatan dari antara kami dengan mereka itu yang belum banyak, sangat terbangun. Mudah-mudahan ke depan seiring sejalan dengan ekonomi negara kita kembali pulih, dan bidang perpustakaan dalam meningkatkan minat baca maupun penulis-penulis Jambi ini secara sederhana. Kemarin kita sudah ngobrol juga sama Bung Fajrin gimana yang merangkul. Dari kemarin saya pengen sekali sama penulis-penulis Jambi, pengen ketemu, ngobrol, untuk bercerita kegiatan apa saja, setidaknya masukan-masukan apa saja yang bisa kami tampung dan kami terima. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu begitu kita tampung, saya menerjemahkannya lagi yang sedikit keterbatasan. Baik tidak di provinsi saja, mungkin kawan-kawan kita di kota maupun di kabupaten, apalagi dari komunitas suku anak dalam ya, sebenarnya di situ kami juga mesti mendorong juga, tidak provinsi yang dekat dari situ, mungkin kawan-kawan yang dari kabupaten yang lebih mendekat, yang lebih sering intent mengunjungi komunitas-komunitas tersebut, karena hal ini di luar sana menarik. Cerita
SAT ini di luar sana menarik. Loh, kok di lingkungan kita di Provinsi Jambi hal ini ya senyap-senyap saja. Ketika kita menulis ini di luar, banyak yang respon, banyak yang datang, sampai peneliti pun datang ke Jambi ingin tahu kehidupan tersebut. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama Mbak Melani? Silakan. Silakan Mbak Mel. Oke, baik. Mungkin untuk bisa merangkum apa yang kita sampaikan hari ini juga untuk semuanya, kita tahu yang Bang Sucu katakan itu mungkin adalah realita saat ini. Terima kasih teman-teman udah hadir pada hari ini. Intinya adalah satu, literasi, membaca, menulis itu bukan ujung pada kesejahteraan sebenarnya, tapi itu adalah jembatan media untuk kesejahteraan. Kenapa Perpustakaan Nasional, pemerintah pusat, bahkan Provinsi Jambi yang digerakkan untuk bisa berujung pada kesejahteraan? Intinya satu, ketika kita menanam cabai, kita sembarang tanam, itu nggak mungkin tumbuh subur. Tapi melalui buku yang berbau tentang cabai, bagaimana budidaya cabai itu sendiri, itulah yang bisa menghasilkan pada kesejahteraan. Konsepnya itu sebenarnya buku. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman semua yang sudah sejak dini ya menulis. Sedangkan saya saja sebagai duta baca, mungkin setiap hari itu setiap hari, setiap detik, setiap menit kerjaan kita adalah menulis dan membaca. Itu sebagai jurnalis, itu setiap hari semua yang teman-teman lihat bagaimana tayangan televisi itu bukan hanya presenter membaca, bukan hanya langsung membaca kan, tapi di situ prosesnya banyak. Di situ prosesnya bagaimana teman-teman di bawah, lalu itu semuanya buah dari membaca dan menulis. Tadi mungkin yang dari penanya terakhir mengatakan bahwa saya suka membaca tapi sulit untuk menuangkan. Nah, itu sebenarnya kendala bagi teman-teman semua. Di tempat kami di JEK TV itu banyak sekali teman-teman Universitas Jambi, terutama yang sastra Indonesia, magang di kita. Ingat teman-teman, nggak semua yang kampus ataupun dunia pendidikan ajarkan itu akan berimbas pada sebuah tulisan yang akan kita hasilkan. Banyak proses yang harus dipelajari. Menulis itu sangat sulit. Sangat sulit kenapa? Sangat sulit ketika kita tidak bisa mengimplementasikan dengan sederhana dan mudah. Menulis itu harus sederhana. Kalau yang saya pelajari dari Tempo itu, menulis itu sederhana, tapi itulah yang akan paling sulit kita lakukan. Karena apa? Karena dalam pikiran kita selalu ngejelimet ini itu. Sebenarnya to the point-nya satu gitu loh. Dalam ilmu jurnalisnya juga seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya tidak mungkin yang dari dulu saya katakan ke pemerintah maupun ke Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, teman-teman literasi itu nggak bisa dibuat untuk talk show menggurui, tapi mereka itu lebih pintar daripada kita karena mereka praktisi, mereka yang bekerja di lapangan. Dan teman-teman hadir saat ini, saya pun sangat apresiasi, kembali saya apresiasi. Satu solusi yang saya tawarkan mungkin ketika kemah di Pertamina ya Mas Bang Indra ya, saya sama Bang Fajr juga tawarkan, ayo siapa yang bisa berani untuk menuliskan buku cerita rakyat yang sangat minim literasinya di Provinsi Jambi, itu sangat minim. Sampai sekarang pun tidak ada ya Bang Fajrin. Itu artinya apa? Teman-teman, tadi yang Bang Sucu katakan, kita hanya bisa berteori, tapi bagaimana aksi kita, itu yang harus kita lakukan saat ini. Nah, sekali lagi yang tadi pertanyaan Mbak yang terakhir, bagaimana tidak bisa mengaktualisasikan dalam penulisan. Kita di sini punya media online. Mungkin Bang Andika nanti kita buka satu kolom lagi untuk penulis Jambi. Kita buka setelah ini, kalian mau tulis apapun, tapi mudah-mudahan tulisannya jangan amburadul. Itu intinya. Kalau misalnya bagi pemula, nanti kita bantu edit, nanti kita masukkan kolom itu. Nah, yang saya katakan ini adalah forum di grup itu banyak banget loh pegiat literasi, tapi kontennya itu sebenarnya sangat nggak tahu mau ngapain. Nah, mungkin dari sini kita ingin kita buat kolom di sekitar jambi.com,
teman-teman yang mau isi konten di situ. Tadi dari SAD itu kan sayang ya ketika konten lokal Jambi terus diangkat nasional, karena nasional itu mereka punya link, sedangkan kita tidak. Tapi coba kita sekarang bangun bagaimana tulisan-tulisan teman-teman walaupun tidak panjang, karena di online itu nggak bisa terlalu panjang, tapi nanti part to part aja kita buat. Saya rasa teman-teman di sini yang masih kuliah bisa menjadikan itu sebagai alat sih untuk tidak berada di kampus, apalagi pandemi ini kan minim. Makanya sesuai dengan tema kita hari ini, semangat literasi di era pandemi, kita ingin mengangkat bahwa itu salah satunya. Ayo teman-teman, kita bergerak. Nanti catat nomor saya bersedia untuk menjadi redaktur kalian. Kalau misalnya ke Bang Fajrin kan sudah dalam buku. Kita gini aja mainnya, bekerjanya dalam bentuk kecil-kecil, baru nanti kita udah banyak kasihkan ke Bang Fajrin ketika nanti mau dicetak. Komitmen kita dari awal seperti itu ya, ketika ada kemah malam itu. Tapi ya pergerakan itu sulit teman-teman. Pergerakan itu sulit. Itu sih yang mau saya sampaikan. Ayo kita bergerak di situ. Jadi jangan jangan susahin Bang Fajrin karena banyak lagi yang mau diurus. Tapi kita step by step gitu loh, step by step. Ayo teman-teman yang mau menulis, saya berani jadi redakturnya. Nanti setelah itu Bang Fajrin lah yang akan menjembatani kita semua. Siap. Belum sedekah amal. Nah, terus juga mungkin salah satu cara kita belajar untuk bersedekah itu penting. Ketika ada teman-teman yang menghasilkan karya, kita beli, nggak miskinin kita dan lain sebagainya. Nanti kalian yang punya produk lagi, kita beli lagi. Jadi ya sama-sama kayak arisan lah, kayak orang nikahan di daerah mana, nanti dia ngasih sumbangan, nanti pas dia acara ya kita dikasih sumbangan gitu. Jadi kalau menurut saya sayang banget ketika produk teman-teman itu minim untuk diproduksi karena nggak ada pembelinya, tapi dari kita gitu. Nanti Pak Kadisnya sama Pak Ruspen habis ini langsung beli nih Niko. Jadi sekali lagi kalau bisa dicetak ke lokal dan itu bisa kalau bisa di upgrade lagi lah gitu loh, cetakan keberapanya. Nanti kita bantu penerbitnya kan ada gitu. Biar Bang Fajrinnya juga semangat, bukan hanya Bang Fajrin, misalnya ada penerbit-penerbit lainnya semangat untuk bisa memproduksi. Disinilah kita bisa hidup semua. Jadi salah satu yang menjadi ancamannya adalah ketika pandemi ini ribuan orang di PHK, kehilangan pekerjaan. Nah, literasi inilah saya rasa menjadi salah satu alat bantu untuk bisa menghasilkan income gitu. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan untuk kegiatan kita pada hari ini. Boleh nambah. Gimana? Boleh nambah, ya? Mas Fajrin boleh, silahkan Mas kalau ingin iya. ditambahkan. Ya, terima kasih Mas Andika. Ingin menambahkan untuk beberapa pertanyaan tadi ya. Pertama, mungkin ini. Jadi ada setidaknya di penerbitan ini ada 3 ya pihak yang penting itu. Pertama adalah penerbit, kemudian ada percetakan, kemudian ada distributor. Jadi ini sangat berbeda kerjaannya gitu kan. Kalau penerbit lebih banyak menyiapkan naskah dari awal sampai siap cetak, percetakan adalah mencetak. Kemudian distributor itu ya mengedarkan atau memasarkan. Nah, jadi pertanyaan kedua tadi, mengapa di Jambi kurang gitu kan untuk pemasaran buku? Ini juga PR bagi kami. Jadi ternyata penerbitan saja itu cukup memakan waktu dan pikiran gitu kan. Jadi kami dengan adanya program kerjasama itu sebenarnya kami mulai bergerak ke distribusi. Boleh dicek ke Niko juga sama penulis lain. Jadi kami berusaha juga membantu memasarkan gitu kan. Walaupun ya butuh tenaga tambahan lagi untuk pemasaran ini gitu kan. Jadi memang selain kami bantu juga sebaiknya penulis juga mulai personal branding gitu ya. Artinya dia punya Twitter, mungkin punya Facebook, punya Instagram, mulailah mensosialisasikan karyanya gitu.
juga ada beberapa penulis yang kata Mas tadi sudah ada sebenarnya Twitter atau kumpulan tweet itu jadi buku ada sebenarnya, sudah ada. Si Sabtuari Sugiharto kalau nggak salah seperti itu, dia tweet bisnis gitu kan. Jadi mulailah para penulis banyak sosialisasi atau publikasi karya-karyanya di sosial media. Kita juga punya Wattpad, itu website untuk seperti sosial media juga, cuman basisnya ke tulisan. Alhamdulillah acara pada hari ini dilaksanakan, jadi semua stakeholder ada, mudah-mudahan pemerintah juga concern di sini, swasta, kami juga tetap berjalan dengan mudah-mudahan insya Allah program kerjasama ini sempat kami pending terus terang di masa COVID, kami pending sebentar karena saya sendiri harus merumahkan beberapa orang karyawan. Jadi kalau kami paksakan dengan kemungkinan tekor gitu kan, jadi saya pending dulu. Mudah-mudahan, tapi 1-2 bulan ini sudah mulai membaik. Mudah-mudahan bisa kami jalankan lagi program kerjasama dan kami harap adik-adik dari komunitas literasi bisa masukkan lagi naskah-naskahnya. Juga sama kemarin forum pegiat literasi kami tunggu-tunggu naskahnya. Ayo mana naskahnya gitu. Ada juga dari film kemarin kami tunggu juga naskahnya, tapi kondisi COVID kita pending dulu. Nanti kalau sudah membaik kita jalan lagi. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi menulis tuh, tidak ada alasan kalau gimana caranya menulis atau kami mau menulis mau menerbitkan buku kok kesulitan. Sebenarnya tidak ada alasan lagi. Bisa lewat internet, bisa lewat kami juga ada pakai kerjasama. Jadi tinggal mau atau tidak lagi. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian Mas Indra untuk closing statementnya Mas untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, penggiat literasi itu sebenarnya termasuk garda terdepan untuk mengatasi yang namanya ketidaktahuan ilmu. Karena memang dengan membaca sedikit banyak kita mengerti tentang pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terus untuk para penggiat literasi itu mungkin harus lebih semangat lagi karena memang tantangan kedepannya itu mungkin sangat berat sekali. Jadi memang harus tetap semangat untuk menggiatkan nilai-nilai literasi tersebut, Mas. Terima kasih, Mas Indra. Mungkin Mas Niko, motivasi deh buat yang ingin mengeluarkan karya tapi masih malu-malu. Dari Mas Niko sendiri. Kalau saya sih lebih suka untuk langkah pertama sih tulis saja dulu. Tulis saya. Tulis saja dulu, jangan pikirkan nanti akan jadi begini, nanti akan jadi begini, nanti akan jadi bestseller atau yang kedengar, jangan dulu. Karena kalau menulis sudah pikirannya sudah begitu pasti tidak akan selesai. Jadi tulis saja dulu. Tulis aja dulu ya. Ya. Oke. Dan yang terakhir mungkin Mas Suco boleh sebagai pustakawan. Kalau saya lihat ini kasusnya gini ya. Jadi Indonesia kan emang serba terlambat ya. Maksudnya kayak zaman dulu reok diklaim sama Malaysia kita baru marah-marah gitu. Nah itu saya lihat kasusnya kayak gitu. Jangan sampai di Jambi kayak gitu. Maksudnya misalnya ada Gunung Tujuh, ada Gunung Kerinci, ada suku anak dalam segala macam. Kita belum siap buat itu, ternyata udah diklaim, akhirnya kita marah-marah. Jadi sebelum terlambat dan mumpung kita semua berkumpul di sini, menurut saya kejadian seperti itu jangan sampai terjadi lah ya. Maksudnya ya siapa lagi yang menjambikan Indonesia selain orang Jambi sendiri. Kalau menurut saya kayak gitu aja. Kasih. Terima kasih Mas Sucu. Mungkin kita cukupkan untuk kegiatan kita pada hari ini dengan luar biasa dan juga pasti banyak ilmu dan juga diskusi yang sangat menarik pastinya. Dan tadi saya mengutip juga untuk kalau Mbak Melani tadi menyediakan dirinya atau mewakafkan dirinya menjadi redaktur, saya mewakafkan sekitarjambi.com untuk bisa menjadi bagian dari semangat literasi ya. Karena saya juga
ingin jadi memulainya jadi sekarang karena tahu akhirnya. Mungkin untuk talk show kita pada hari ini dengan tema pentingnya membaca dan semangat literasi di masa pandemi COVID-19 serta menghadapi adaptasi kebiasaan baru, kita selesaikan dengan saya tutup dengan pantun. Jalan ke seberang membeli bakpia. Bakpia manis, Nia penjualnya. Jika ingin hidup Anda bahagia, mulai dari sekarang harus rajin membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.